Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul nama Banten. Nama Banten dalam beberapa keterangan memiliki arti yang berbeda-beda. Ada satu keterangan yang menyebutkan bahwa kata Banten diterjemahkan dari kata Katiban Intan, artinya kejatuhan intan. Keterangan ini diperoleh dari buku Pakem Banten karya Tubagus Haji Ahmad yang dicetak tahun 1935. Asal kata Banten dari Katiban Inten ini dilatar belakangi oleh sejarah Banten, yang awal mula masyarakatnya menyembah berhala, kemudian memeluk agama Buddha. Setelah itu ajaran Islam masuk ke Banten yang mengajarkan ilmu yang mengandung pengajaran hidup bersama di dalam umum hukum fikih dan usuluddin, sehingga kedatangan ajaran Islam digambarkan seolah-olah kejatuhan intan yang terang cahayanya. Kejatuhan intan tersebut dalam bahasa Jawa Ketiban Inten yang kemudian menjadi Banten. Dalam cerita yang lain, Sang Hyang Batara Guru Jampang melakukan perjalanan timur ke barat, kemudian sampai ke suatu tempat yang dinamakan Surosoan, yaitu nama seorang raja yang bernama Surosoan. Bahasa kawinya Surosaji. Suro artinya berani, saji artinya raja. Jadi arti Surosaji adalah raja yang berani. Batara Guru Jampang setelah tiba di Surosoan lalu duduk di atas sebuah batu yang dinamakan Watu Gilang, yaitu batu yang gilang gemilang cahayanya yang kemudian dihadiahkan kepada Raja Surosoan. Negeri Surosoan diceritakan adalah sebuah negeri yang dikelilingi oleh sungai yang airnya jernih sekali, seolah-olah dikitari oleh bintang biduri sekitarnya, yang dilukiskan sebagai balu, di mana cincin yang artinya sebagai negeri diiban. Dengan intan kemudian menjadi nama Banten. Cerita ini tidak luput dari sanggahan sebuah keterangan lain menyebutkan bahwa sebenarnya Banten itu berasal dari Bantahan, sebab masyarakat Banten sebagai masyarakat yang tidak mau tunduk kepada aturan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang sering muncul, kemudian aturan mana yang tidak dipatuhi? Pendapat bahwa aturan yang dimaksud tersebut aturan yang dibuat oleh Belanda ketika ingin menguasai Banten. Tidak hanya ketiga arti kata Banten yang disebutkan Banten dalam kebudayaan masyarakat Hindu secara etimologi atau asal-usul kata dan maknanya memang cenderung lebih kepada hal yang berbentuk sajian atau sasajen yang tiap hari dirangkai dari daun kelapa, diisi sama kembang, beras, dan lain-lainnya. Untuk pemenuhan kebutuhan spiritual ajarannya, sebagaimana diketahui bahwa sebelum berdirinya sebuah kerajaan yang bercorak Islam yang lebih dinamai sebagai Kesultanan Banten. Di sini pernah pula berdiri kerajaan yang bercorak Hindu atau Buddha yang dikenal dengan nama Kerajaan Banten Girang. Kata Banten muncul jauh sebelum berdirinya Kesultanan Banten. Kata ini digunakan untuk menamai sebuah sungai dan daerah sekelilingnya, yaitu Cibanten atau Sungai Banten. Dataran lebih tinggi yang dilalui sungai ini disebut Cibanten Girang atau disingkat Banten Girang.
Berdasarkan riset yang dilakukan di Banten Girang pada tahun 1988 dalam program Franco-Indonesian Expedition, di daerah ini telah ada pemukiman sejak abad ke-11 sampai ke-12 saat Kerajaan Sunda. Berdasarkan riset ini, diketahui bahwa daerah ini berkembang pesat pada abad ke-16. Saat Islam masuk pertama kali di wilayah ini, perkembangan pemukiman ini kemudian meluas atau bergeser ke arah Serang dan ke arah pantai. Pada daerah pantai inilah kemudian didirikan Kesultanan Banten oleh Sunan Gunung Jati. Kesultanan ini seharusnya menguasai seluruh bekas kerajaan Sunda di Jawa Barat. Hanya saja Sunda Kelapa atau Batavia direbut oleh Belanda, sedangkan Cirebon dan Parahyangan direbut oleh Mataram. Daerah Kesultanan ini kemudian diubah menjadi keresidenan pada zaman penjajahan Belanda. Setelah sekian lama berbentuk keresidenan, pada tahun 1974 wilayah keresidenan Banten diubah menjadi pembantu gubernur wilayah 1 Banten, Provinsi Jawa Barat. Seiring dinamika politik yang berkembang, maka pada 4 Oktober tahun 2000 DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten.